Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emrito Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan MPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum dalam bisnis adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Yang kedua, apa saja jenis data aspek hukum? Jenis data yang digunakan untuk mengkajikan aspek hukum ialah yang pertama yaitu data primer, yaitu data mengenal tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum dan perizinan yang harus dipenuhi. Yang kedua, data sekunder, yaitu berupa literatur mengenai peraturan perundangan yang harus dipenuhi, dokumen hukum yang perlu dipersiapkan, persyaratan perizinan. Selanjutnya, aspek hukum mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha. Setiap pengusahaan perlu untuk memiliki izin usaha, akte pendirian dan notaris, surat tanda daftar perusahaan atau izin tempat usaha. Yang kedua, izin lokasi. Izin lokasi ialah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan atau kegiatan dan berlaku sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan atau kegiatannya. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan kekayaan intelektual dibagi dua, yaitu yang pertama kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Selanjutnya, aspek hukum mencakup beberapa hal, yaitu yang keempat, perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang kelima, hukum perdagangan internasional ialah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau hak. Yang keenam, pajak, yaitu kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Selanjutnya, badan usaha. Badan usaha adalah entitas yang memiliki keberadaan hukum dan bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis. Badan usaha bisa berupa perusahaan, koperasi, yayasan, atau bentuk badan usaha lainnya yang diakui oleh hukum.
Badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya atau pemegang saham atau anggota dan pendiri. Dapat melakukan berbagai transaksi, memiliki aset, serta menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, jenis badan usaha. Perusahaan perseorangan atau proprietorship yaitu perusahaan bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik dengan segala tanggung jawab. Tidak memerlukan persyaratan khusus dan bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana. Kelebihan perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, semua laba hanya untuk pengusaha. Yang kedua, organisasi sederhana. Yang ketiga, pengendalian seutuhnya. Dan yang keempat, pajak rendah. Kekurangannya perusahaan dalam perseorangan yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas semua kerugian. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, dana terbatas. Dan yang keempat, keterampilan terbatas. Selanjutnya, perusahaan kemitraan atau partnership yaitu firma atau CV. Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya sebatas jumlah modal. Persekutuan atau atas dasar kepercayaan terhadap suku pasif yang bertanggung jawab sebagai permodalan dan dijalankan oleh sekutu aktif. Dan bertanggung jawab atas semua resiko dalam akta pendiriannya, dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pendiri, jumlah modal yang disetor, tanggung jawab manajemen dari pendiri, kekuasaan pembagian keuntungan dan utang. Selanjutnya, korporasi atau corporation. Yang pertama, perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Yang kedua, perseorangan terbuka, yaitu suatu badan hukum di mana jumlah pemegang saham memenuhi kriteria perusahaan dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai peraturan undang-undang di bidang pasar modal. Selanjutnya, perusahaan kemitraan atau partnership, firma atau CV. CV atau perusahaan komanditer, perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya sebatas jumlah modal. Persekutuan atas dasar kepercayaan, terdapat sekutu pasif yang bertanggung jawab sebagai permodal dan dijalankan oleh sekutu aktif, dan bertanggung jawab atas semua resiko dalam akte pendiriannya, dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pendiri, jumlah modal yang disetor, tanggung jawab manajemen dari para pendiri, kekuasaan pembagian keuntungan dan utang. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Emri Santosa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.